Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya Fadil Zawaya bisa Nama saya Muhammad Esa Fajro, absen 21. Nama saya Nasya Putri Aurelia, absen 25. Nama saya Tasya Fatia, absen 33. Dinamika sosial adalah kajian dalam ranah sosiologi yang membahas tentang perubahan dalam kehidupan masyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor sosial. Berikut adalah faktor-faktor yang menyebabkan dinamika sosial. 1. Bertambahnya atau berkurangnya hidup. Bertambah dan berkurangnya penduduk mempengaruhi perilaku di masyarakat. Contohnya, di kampung A dulu sangat jarang penduduk, sehingga jarang ada kegiatan sosial. Saat kampung A sudah ramai, penduduk pun sering melakukan kegiatan sosial bersama. 2. Penemuan-penemuan baru. Penemuan baru dapat memengaruhi perubahan sosial karena masyarakat akan tertarik dengan penemuan tersebut dan memungkinkan terjadinya perubahan kebiasaan bahkan budaya di dalam masyarakat. Contoh, sebelum adanya HP, orang sering berkunjung ke rumah saudara. Ketika sudah ada HP, jarang terjadi kunjungan ke rumah saudara. 3. Pertentangan di dalam masyarakat akan memicu perubahan sosial karena pertentangan akan berakhir dan tercipta tatanan nilai baru. Contohnya, peristiwa Perang Dunia Kedua menimbulkan kebencian antar negara. Setelah perang berakhir, negara yang pernah berperang menjadi tidak terlalu akrab, tetapi tetap dapat menjalani kerjasama dengan profesional. 4. Terjadinya pemberontakan atau revolusi. Pemberontakan atau revolusi hampir mirip dengan pertentangan. Bedanya revolusi biasa terjadi di negara sendiri. Contohnya revolusi di negara Rusia yang mengubah tatanan negara yang awalnya kerajaan menjadi kuasa proletariat. Dari faktor-faktor dinamika sosial tersebut, bahwa tidak semuanya dapat menerima langsung terkait perubahan dalam dinamika sosial. Seringkali ada pertentangan di dalamnya. Bahkan pertentangan dari pemberontakan sendiri merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya dinamika sosial. Akan dibahas masalah sosial karena sebenarnya keduanya cukup berkaitan. Dinamika sosial dapat diartikan sebagai gejala abnormal yang tidak dikehendaki sehingga dapat mengganggu integritas dalam masyarakat. Teori dan objek masalah sosial. A. Teori masalah sosial. Ada dua teori yang sering digunakan untuk mengkaji masalah sosial, yaitu teori fungsionalis dan konflik. 1. Teori fungsionalis. Perubahan sosial merupakan dampak ketidakpuasan masyarakat karena kondisi sosial yang berlaku dapat mempengaruhi pribadi masyarakat. 2. Teori konflik antar kelas sosial merupakan konflik yang terjadi akibat adanya ketidaksetaraan kelas dalam sistem kapitalisme, yaitu adanya kelas para pemilik, faktor produksi, dan kaum buruh. 2. Objek masalah sosial. 1. Ketidakadilan masalah sosial yang diakibatkan dari kesewenang-wenangan para pemangku kebijakan. Ketidakadilan dapat menimbulkan kesenjangan sosial ekonomi pada masyarakat. Contohnya, pembangunan nasional yang hanya berpusat di kota-kota besar saja. 2. Perilaku menyimpang, role expectation. Perilaku orang yang tidak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Contohnya, seseorang melakukan tindak pencurian. 3. Pengendalian sosial, social control. Pengendalian untuk mengajak serta mendidik masyarakat agar mematuhi norma dan nilai di masyarakat. Contohnya, pihak kepolisian menangkap pelaku pencurian. 4. Perubahan sosial, social change. Perubahan sosial dapat mengarah pada pergeseran nilai atau norma setelah masalah selesai. Contohnya, sebelum pandemi COVID-19, kegiatan belajar diselenggarakan melalui proses tatap muka antara guru dan siswa. Setelah pandemi, kegiatan belajar mengalami perubahan, yaitu dilakukan secara daring. Perubahan ini menyebabkan berkurangnya interaksi sosial antara guru dan siswa maupun antar siswa. A. Bentuk kemiskinan. 1. Kemiskinan absolut, yaitu kondisi seseorang yang tidak sanggup memenuhi kebutuhan pokoknya untuk bertahan hidup. 2. Kemiskinan relatif, yaitu seseorang yang masih sanggup tetapi tidak mampu membeli kebutuhan lainnya.
3. Kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan akibat sikap dan unsur budaya masyarakat yang tidak memiliki motivasi untuk hidup yang lebih baik. 4. Kemiskinan natural, yaitu kemiskinan sejak awal karena individu memiliki keterbatasan fisik atau bencana alam. 5. Kemiskinan struktural, yaitu disebabkan oleh kebijakan ekonomi yang tidak adil. B. Penyebab kemiskinan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu pribadi dan ekonomi. Faktor pribadi yaitu A. Penyakit, membuat orang sulit memenuhi kehidupannya. B. Kecelakaan, dapat membuat seseorang tidak mampu bekerja atau mengurangi kapasitas perannya sehingga pada kecelakaan serius, seluruh keluarganya menjadi miskin. C. Buta huruf, ketidakmampuan seseorang dalam membaca. D. Pemborosan, merupakan gaya hidup yang diperoleh seseorang individu untuk memenuhi kebutuhan karena menghasilkan mereka akan cepat habis. Faktor ekonomi. A. Bidang pertanian, misalnya kekurangan persediaan pupuk, peralatan, dan mesin yang tidak memadai, tidak tersedianya peralatan pencegahan hama, serta eksploitasi pertanian oleh tuan tanah. B. Pengangguran adalah penyebab kemiskinan yang paling serius karena tidak adanya pendapatan yang diperoleh seseorang individu untuk memenuhi kebutuhan. C. Penimbunan kekayaan yang tidak produktif, misalnya pembelian gadget secara berlebihan. Dampak permasalahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Kemiskinan, kriminalitas, kesenjangan sosial, ekonomi, dan ketidakadilan merupakan beberapa masalah sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kita sebagai suatu bangsa yang sedang melakukan pembangunan untuk mencapai cita-cita bersama. A. Ketidakadilan merupakan tindakan kesewenang-wenangan dalam pembagian suatu terhadap seseorang atau kelompok. Dampak ketidakadilan akan memunculkan kesenjangan sosial ekonomi pada masyarakat. B. Kesenjangan sosial ekonomi adalah akibat pembangunan yang tidak berkeadilan sehingga berdampak pada rasa tidak puas dan kecewa sebagai masyarakat yang mengalaminya. C. Kemiskinan sebagai masalah sosial akibat dari kesenjangan sosial ekonomi. Hal ini berdampak pada meningkatnya angka putus sekolah serta menurunnya tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. D. Kriminalitas sebagai salah satu bentuk penyimpangan sosial. Hal ini berdampak pada rusaknya tatanan hidup bermasyarakat karena pihak yang dirugikan hingga mengganggu stabilitas keamanan suatu wilayah.